Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu gak kayak dulu lagi? Apa mungkin aku yang salah? Atau mungkin keadaan yang membuat kamu seperti itu? Apa mungkin ada orang lain yang membuat kamu berubah seperti ini? Oke, buat kalian yang mungkin sedang ngalamin hal itu, atau mungkin buat kalian yang sudah melewati masa-masa itu, atau bahkan baru sekarang sedang ngalamin hal itu, kita akan bahas ya kali ini. Dimana saat dalam berhubungan dengan orang lain, kita kadang stuck pada masa-masa dimana jenuh, sering berantem, dan masalah kecil pun jadi besar. Kita gak tahu sih apa yang sebenarnya terjadi. Jika emang kalian mencari topik ini, kita akan bahas sekarang. Gak usah berlama-lama, langsung aja. Kita mulai dari awal dulu, dimana ketika kita menyukai seseorang, tentunya kita akan memberikan versi terbaik dalam diri kita pada saat kita mendekatinya. Ya, mungkin semua orang bakal ngelakuin itu sih. Tadinya males dandan, kita mungkin bakal dandan di depan orang yang kita sukai. Mungkin ketika orang yang males masak itu akan berusaha untuk bisa masak. Ya emang sih kesannya kita gak jadi diri sendiri, tapi gak apa-apa kok kalau emang perubahan yang dibawa orang itu membawa ke arah kamu jadi lebih baik, membawa kamu jadi lebih baik dari sebelumnya, ya gak masalah dong. Yang tadinya males kerja jadi semangat kerja, kan itu bagus gitu. Tentunya semua itu kita lakukan untuk mendapatkan simpati dari orang yang kita sukai atau orang yang kita sayangi. Kita berikan versi terbaik dalam diri kita. Hampir semua orang ngelakuin itu. Tentunya untuk mendapatkan hati, pujaan kita, untuk mendapatkan hati orang yang kita sukai. Singkat cerita, ketika kita sudah mulai berhubungan dengan orang itu, ketika kita udah mulai mungkin katakanlah pacaran, di awal-awal mungkin akan terasa jauh lebih indah, karena dia bakal chat kamu setiap hari, dia bakal bangunin kamu di pagi hari, ngasih kamu semangat saat kamu mulai kerja, atau mungkin chat kamu hanya untuk ingetin sarapan ataupun makan siang. Ya itu mungkin awal-awal yang bagus sih. Tapi mungkin banyak dari kita yang ngalamin ketika kita udah nyampe ke tengah-tengah jalan, dimana hubungan itu udah beberapa lama atau beberapa waktu berlalu, si doi tiba-tiba berubah, lebih cuek, atau mungkin sering marah-marah, kalian jadi sering berantem, sering cekcok untuk hal kecil yang berubah jadi hal besar. Sampai akhirnya kita bertanya-tanya dalam diri kita, kenapa ya dia berubah? Bahkan kita merasa, apa dia udah gak sesayang dulu lagi gitu. Yang perlu kita tahu adalah, apakah benar dia berubah atau memang dia memang seperti itu. Karena semakin kita kenal seseorang lebih dalam, tentunya kita akan jadi tahu seperti apa sih dia sebenarnya. Seperti yang aku katakan di awal tadi, ketika kita mau menyukai seseorang atau orang lain mulai menyukai kita, tentunya dia akan berikan versi yang terbaik dalam hidupnya, versi yang terbaik dari dirinya. Jadi waktu awal-awal ya kelihatan perfect banget, sempurna banget lah. Dia baik, dia perhatian, dia peduli. Tapi seiring waktu, ketika kalian sudah menjalin hubungan dan kalian kenal lebih dekat lagi, kita jadi tahu, oh ternyata dia seperti ini. Oh ternyata dia pemarah. Oh ternyata dia banyak kekurangan ini itu. Meskipun banyak juga kelebihannya. Sebenarnya itu semua bukan karena dia berubah atau mungkin karena keadaan yang merubah kalian. Ada faktor lain juga yang mungkin patut kita pertimbangkan. Sebenarnya itu adalah dimana rasa dalam dada kalian ini udah semakin dalam. Akhirnya timbul kenyamanan,
Dan karena nyamanlah akhirnya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Dan saat orang menjadi dirinya sendiri, dia akan bebas lakuin apapun yang memang biasa dia lakukan. Dia akan keluarkan sifat yang memang sifat dia aslinya. Gak ada jaim-jaiman atau gak ada lagi perfeksionis di depan orang yang kita sayangi. Dia akan jadi dirinya sendiri. Dan itu gak apa-apa. Itu tandanya dia nyaman sama kamu. Tapi pada saat awal-awal mungkin karena hal itu akan timbul percikan, timbul pertikaian, sering marah-marah, berantem karena kita belum bisa menerima sifat dia yang ini. Karena saat pertama kali kita berhubungan, kita disuguhkan dengan sifat dia yang lain, versi terbaik dalam dirinya. Tapi kenapa semakin mendalami sifat dia malah seperti ini? Akhirnya kita kaget, kita belum bisa menerima, akhirnya terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemikiran, akhirnya pecah konflik, sering berantem, marah-marah gak jelas. Jika emang kalian ngalamin itu, mungkin sebaiknya kalau emang kalian gak bisa ngatasinya lagi dan udah jenuh, udah stuck, bener-bener gak bisa mikir, karena setiap kali ketemu paling yang dibahas pasti berantem, lebih banyak berantemnya daripada enjoynya, ya mendingan break aja dulu. Iya, break. Kalian istirahat aja dulu. Break aja dulu dan keluar dari dunia yang kalian ciptakan itu. Karena kadang kalau saat kita jatuh cinta sama seseorang atau kita sedang menjalin hubungan sama seseorang di awal-awal, kita seakan-akan jadi lupa segalanya sih. Kita jarang hangout sama teman-teman, kita jarang merhatiin keluarga, jarang makan di rumah mungkin, jarang berkumpul sama keluarga karena lebih sering di kamar, lebih sering chat-chatan sama dia. Bahkan saat makan pun masih ngeliatin HP. Seakan-akan kita terputus hubungan sosial dengan dunia luar, kita menciptakan dunia kita sendiri dengannya. Dan saat kalian break, maka kalian harus keluar dari dunia itu dan kembali ke dunia nyata. Yang artinya saat kalian sedang break ya, silahkan hangout sama teman-teman kalian, fokus ke pekerjaan, mungkin jalan-jalan, hangout dengan teman, naik gunung atau apapun itu, lakukan kesibukan yang kalian suka. Agar kalian kembali menjadi utuh lagi, menjadi manusia yang seutuhnya. Karena semua itu untuk membuat kita menjadi introspeksi diri, sepenting apa sih dia dalam hidup kita. Karena dalam hubungan kita juga butuh istirahat. Mengistirahatkan hati agar gak terlalu panas. Setelah break dan kalian kembali ke kehidupan masing-masing, aktivitas dimulai kembali ya, kalian harus introspeksi diri. Ya, kita introspeksi diri kita. Apakah benar dia yang berubah? Atau mungkin kita yang berubah? Atau mungkin memang itu sifatnya dari dulu yang kita gak tahu? Setelah kita paham, kita sadar, dan kita bisa terima itu semua, tentunya hubungan bisa dilanjutkan. Karena saat kita bisa menerima apapun kekurangannya, dalam artian ada sifat dia yang mungkin bertentangan dengan kita, jatuhnya perbedaan, ya kita bisa jalani itu. Kita bisa hargai dia. Kita bisa mengerti, oh memang berbeda sih. Karena gak ada orang di dunia ini yang mungkin sama persis. Semua orang di dunia ini adalah spesial dan berbeda-beda. Jika kamu mengharapkan pasangan yang sama persis, sama dalam hal berpikir, dalam hal bertindak, sikap dan semuanya, tentu saja itu gak ada. Karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan perbedaannya masing-masing. Semuanya istimewa.
Dan saat kita bisa menerima perbedaan itu, maka kedepannya apapun yang terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain, entah sifatnya yang mungkin kita gak tahu keluar, kita bisa hadapi itu dengan enjoy. Karena kita tahu gak ada manusia yang sempurna. Tapi jika memang kalian gak sanggup menerima dia apa adanya, gak sanggup menerima semua perbedaan itu, ya jangan dilanjutin. Karena untuk apa membangun sesuatu yang memang akan retak dan pecah? Untuk apa mempertahankan sesuatu yang memang gak bisa diperbaiki? Itu untuk kalian yang mungkin gak bisa nerima sifat dia ya. Gak bisa nerima mungkin perbedaan yang ada di antara kalian. Alangkah lebih baik jika disudahi saja, daripada kedepannya semakin sering berantem, semakin sering cekcok, dan secara gak langsung menyakiti diri kalian masing-masing. Secara otomatis waktu kalian akan habis terbuang untuk sesuatu yang kalian gak tahu tujuannya kemana. Jadi itu aja sih, kalau kalian bisa bertahan dan menerima perbedaan itu, maka lanjutin aja. Tapi kalau kalian gak sanggup dengan perbedaan yang ada di antara kalian, mendingan sudahi saja. Karena itu jauh lebih baik untuk menjaga hatinya dan juga hati kita. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Mohon maaf kalau emang ada perbedaan di antara kita, karena itu semuanya versi dari jendela waktu sendiri. Karena di dunia ini selalu ada perbedaan, gak semuanya harus sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jendela Waktu.